Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Tianfu Yuan Small Area yang diserbu monster-monster serangga. Lalu kita diperlihatkan mesin tempur baja pertahanan area Tianfu Yuan yang menembakkan ratusan misil ke arah para monster. Lalu toa pemberitahuan Tianfu Yuan Small Area berkata, naikkan semua bunker darat terlebih dahulu. Semua energi akan diprioritaskan dan dialihkan ke bunker dan menara tekanan tinggi. Lalu kita diperlihatkan menara tekanan tinggi tersebut mengeluarkan listrik dan gelombang kejut yang membuat para monster terhempas berhamburan. Terlihat Meng Chao yang sedang memantau pikirnya pun berkata, monsternya terlalu banyak. Aku beruntung sudah minum nutrien sebelumnya. Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan hingga pertempuran ini berakhir. Lalu ayah Meng Chao datang, ia bertanya, Meng Chao, bagaimana situasinya? Saat ini masih terkendali. Tower kejut listrik menghentikan para monster itu, jawab Meng Chao. Diperlihatkan wanita tua dengan anjingnya datang. Wanita ini bernama Nenek Wang dan anjingnya bernama Daya. Lalu Nenek Wang berkata, kalian berdua tetap waspada. Serahkan Jia Chao dan ibumu pada aku dan Daya, jangan khawatir. Meng Chao berkata. Nenek Wang harap berhati-hati. Nenek Wang kesal, karena dikhawatirkan ia berkata, hai bocah, apakah kamu pikir bahwa aku ini beban karena lengan dan kakiku tua dan lemah? Meng Chao menjawab. Nenek Wang, aku salah. Aku tahu bahwa Anda pasti baik-baik saja, jadi tolong lupakan kata-kataku tadi. Mereka terkejut. Suara bising mesin tempur baja pertahanan tiba-tiba terhenti. Diperlihatkan mesin tempur baja pertahanan area Tianfu Yuan yang berhenti menembak. Ternyata tower kejut listrik sudah berhasil dihancurkan para monster. Kita diperlihatkan wujud utuh monster itu. Serangga api baja hitam. Jenis monster itu. Monster tersebut tiba-tiba bermutasi ke jenis lainnya, yaitu serangga armor api terbang. Lalu ayah Meng Chao mengatakan, itu adalah serangga baja hitam api yang bermutasi ke jenis serangga api terbang. Meng Chao, serangga yang bermutasi ini tidaklah sulit untuk dihadapi. Kita akan menyerangnya dengan rifle ketika mereka semakin dekat. Malam ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit. Diperlihatkan monster-monster itu terbang mendekat ke bangunan pemukiman. Orang-orang di pemukiman tidak tinggal diam, mereka melawan dengan rifle. Ayah Meng Chao berkata, serangga ini sangat banyak. Apakah kita bisa menyerangnya atau tidak? Semua tergantung pada keberuntungan kita. Pikir Meng Chao berkata, jika ini terus berlanjut, banyak orang akan modar malam ini. Sistem Tinder muncul. Meng Chao terkejut. Sistem Tinder bertanya, apakah Anda ingin mengaktifkan misi tempur pertama hunting serangga bermutasi? Memodarkan 10 serangga baja hitam api. Memodarkan 3 serangga baja api terbang. Hadiah misi tempur pertama, 1.500 poin kredit. Dapat memilih dan meningkatkan pondasi skill dasar apapun berdasarkan per satu rank. Ya, aktifkan. Jawab Meng Chao. Lalu keterampilan skill menembak dasar diaktifkan. Aura penembak pun keluar. Meng Chao pun masuk ke mode fokus. Lalu nenek ganggu ini berkata, Meng Chao, apakah kamu takut untuk menembak? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Kamu tak perlu melakukannya. Lalu Meng Chao menembak. 3 tembakan Meng Chao melesat mengenai salah satu monster. Tapi Meng Chao tidak puas karena monster itu tidak modar. Monster itu hanya terluka dan jatuh. Sistem Tinder berkata, serangga api terbang terluka parah, poin kredit bertambah 1,1. Basic rank skill menembak meningkat sebanyak 0,8% dan saat ini 25%. Nenek Wang berkata, didikan yang bagus, Meng Chao. 3 tembakan itu tidak lebih buruk daripada kakekmu ketika dia masih hidup. Pikir Meng Chao berkata, Nenek Wang, kau menggangguku. 3 tembakan tadi tidak beraturan. Seharusnya itu bisa langsung memodarkan monster itu. Lalu Meng Chao bersiap untuk menembak kembali. 1 monster modarer. Sistem mengatakan, selamat, Anda telah menyelesaikan pemodaran pertama. Kontribusi telah dilakukan untuk peradaban. Notifikasi sistem bermunculan. Poin kredit
keahlian dan persentase skill menembak Meng Chao terus bertambah. Pikir Meng Chao berkata, rasanya skill menembak di kehidupanku sebelumnya secara bertahap kembali. Ayah Meng Chao berkata, Meng Chao, keahlian menembakmu lebih luar biasa daripada ayah. Meng Chao berdalih, tahun lalu ketika aku cedera, sulit bagiku untuk berlatih, jadi aku banyak berlatih menembak. Ayah Meng Chao menjawab, ya, pasti sangat sulit bagimu. Teruskan momentum ini, tampilkan yang terbaik malam ini. Oke ayah, jawab Meng Chao. Mereka pun mulai menembaki para monster itu. Lalu ayah Meng Chao berkata, oke Meng Chao, aku tidak perlu khawatir tetapi jaga tubuhmu. Meng Chao menjawab, ayah, aku baik-baik saja. Pikir Meng Chao berkata kembali, seperti ada yang salah. Tidak, tunggu. Ada satu lagi monster misterius yang lebih menakutkan yang belum muncul. Ia mencari dengan skop senjatanya ke kanan dan ke kiri sambil berucap, aku harus menemukannya. Ia menemukan monster tersebut. Terlihat monster tersebut berbeda dari monster-monster sebelumnya. Aura dan ukurannya berbeda dari yang lain. Mulut runcing dan beracun gambaran monster tersebut. Meng Chao pucat melihat monster tersebut. Lalu ia berkata, monster itu mulai mendekat. Dalam mimpi buruk itu, monster itulah yang menghancurkan tempat ini. Diperlihatkan panel flashback kehancuran Tian Fu Yuan. Hanya satu kali serangannya saja gedung pun terbelah. Diperlihatkan juga ibu Meng Chao yang terkapar, dan adik Meng Chao yang awakening ke mode penyihir kegelapan. Kembali ke Meng Chao yang sekarang, pikirnya berkata, tidak seperti yang kuharapkan, level skill dasar menembakku saat ini terlalu rendah, bahkan aku tak dapat menyakitinya. Jika aku ingin memodarkannya, aku harus sekurang-kurangnya di rank master, atau rank perfect. Tiba-tiba monster misterius itu berteriak. Diperlihatkan seperti meneriakkan sesuatu, monster itu mengatur para monster lainnya. Pasukan bersenjata area berkata pada temannya. Serangga-serangga itu bertingkah aneh. Temannya menjawab, kita harus hati-hati dengan monster yang di langit itu, karena dia masalahnya. Lalu tiba-tiba monster-monster itu bergerombol mengarah ke mereka. Semuanya hentikan serangga api terbang itu, jangan biarkan mereka mencapai gedung para penghuni. Pertempuran pun semakin menggila. Monster-monster banyak berjatuhan. Suara tembakan di mana-mana. Kembali ke Meng Chao, pikirnya berkata, aku tak akan membiarkanmu mencapai rencanamu monster sialan. Aku harus meningkatkan skill dasar menembak sebelum monster itu awakening dan semakin menggila. Kembali ke barisan depan. Seorang prajurit berkata, itu adalah Super Beast. Daerah Tianfu telah diserang Super Beast yang tak dikenal. Saya ulangi, daerah Tianfu telah diserang Super Beast terbang dengan jenis armor yang tak dikenal, meminta bantuan ke Super Being. Sialan, pada saat krisis, komunikasi selalu terdampak. Kembali ke tempat Meng Chao, ayahnya berkata, Meng Chao, bawa ibumu dan yang lainnya untuk lari. Monster di langit itu mungkin adalah Super Beast. Maaf ayah, bawa mereka dan pergi, aku akan tinggal di sini. Jawab Meng Chao. Ayahnya berteriak, apa kau tidak waras? Meng Chao menjawab, aku mengetahui monster apa itu. Lalu kita diperlihatkan monster tersebut mengumpulkan gumpalan energi, lalu menembakkannya ke pasukan barisan depan. Pasukan depan berteriak, asap hitam ini menutupinya, kita tak bisa membidik monster super itu. Tembak saja semuanya, bunuh si monster super itu. Dikarenakan tebal dan kerasnya kulit monster tersebut, peluru-peluru yang ditembakkan pasukan depan itu tidak berhasil menembus kulit Super Beast itu. Lalu Super Beast tersebut berteriak seketika auranya menarik monster lain. Tak disangka Super Beast tersebut menjadikan monster itu layaknya peluru, melesat menghujani bangunan-bangunan. Diperlihatkan salah satu monster di gedung ingin menyerang anak dan ayah. Pasukan pertahanan datang dan menyelamatkan mereka. Lalu ia berkata ke alat komunikasinya, pasukan pertahanan depan, jangan biarkan serangga armor ini mencapai wilayah gedung penghuni lagi.
Diperlihatkan pasukan pertahanan depan kembali bertarung dan meneriaki slogan pembakar semangat. Kota Naga menang. Bumi menang. Kembali ke Meng Chao, kita diperlihatkan misi yang ia jalani sudah selesai. Panel sistem mengatakan, selamat, VRL layar telah menyelesaikan misi pertempuran pertama perburuan serangga bermutasi dan mendapatkan 1.500 poin kredit. Apakah sekarang Anda ingin meningkatkan salah satu skill dasar Anda ke rank berikutnya? Meng Chao berkata ke sistem. Mari kita tunggu dan tukar. Gunakan dulu semua poin kredit pada basic skill menembak. Jadikan keahlian maksimal. Notifikasi lanjutan bermunculan. Selamat, rank dasar skill dasar menembak keahlian telah mencapai 100% ditingkatkan ke rank profesional 100%. Selamat, rank profesional skill dasar menambah keahlian telah mencapai 100% ditingkatkan ke rank master 100%. Hadiah misi pertempuran pertama. Skill dasar menembak ditingkatkan sebanyak 1 rank. Hadiah misi pertempuran pertama telah dikonfirmasi. Selamat, skill dasar menembak Anda telah ditingkatkan ke rank perfect. Diperlihatkan Meng Chao dapat kemampuan baru. Dia bisa menganalisis bagian tubuh dan titik vital para monster. Pikirnya berkata, titik lemahmu, aku sudah tahu sekarang. Sembari mereload peluru armor breaker. Anehnya tiba-tiba saja adik Meng Chao terjatuh setelah menembak. Dan gua nggak ngerti maksudnya apa. Kasian bokongnya kegerus. Lalu Meng Chao berkata, sialan, saya lupa men-setting ulang senjata itu. Meng Chao terkejut dikarenakan super blast itu sudah dekat. Meng Chao mencoba fokus ke super blast itu terlebih dahulu. Tak disangka super blast tersebut bisa berbicara. Pikir monster itu berkata, sialan, aku masuk jangkauan mereka. Di setiap jendela orang-orang melawan dengan rival mereka. Suara senjata dan suara berdesing peluru yang memantul saling bersautan. Lalu super blast tersebut terbang ke atas gedung pemukiman dan melesat kembali dengan cepatnya ke arah Meng Chao. Untungnya Meng Chao dan adiknya masih sempat menghindar. Super blast tersebut mencoba terus menyerang dinding bangunan. Dinding bangunan itu pun hancur dan diperlihatkan dengan jelasnya super blast itu. Dijelaskan, di kehidupan Meng Chao sebelumnya, Jia Chao membantu membunuh monster itu. Tapi suara tembakan yang besar menarik perhatian super blast yang menakutkan itu. Ibu Meng Chao terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Setelah itu banyak kemalangan yang datang, adiknya merasa bersalah dan pada saat itu waktu kegelapan dimulai. Meng Chao yang kesal, pikirnya berkata, bajingan inilah yang telah menghancurkan hidupku, membakar tanah airku tempat aku tinggal selama 17 tahun dan bahkan menyakiti keluargaku. Dalam hidupku kali ini, aku tak akan membiarkan mimpi buruk itu terulang lagi. Meng Chao menghujani super blast itu dengan peluru armor. Ayah Meng Chao yang khawatir berkata, Meng Chao, apa kamu gila? Ayar, percayalah padaku. Jawab Meng Chao. Super blast itu marah, matanya bersinar. Lalu super blast itu mengeluarkan jurusnya mengumpulkan gumpalan energi. Meng Chao tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan jurusnya juga. Perfect Rank, Basic Shooting Skill. Peluru Meng Chao menargetkan gumpalan energi yang dikeluarkan super blast itu. Gumpalan energi itu meledak. Super blast itu hangus dan terjatuh. Diperlihatkan dekat tubuh super blast. Pasukan pertahanan berkata, super blast itu murder. Temannya menjelaskan, ini Lao Meng dari 704. Dia adalah penembak dewa militer di masa lalu. Dia masih kuat di usia ini. Pasukan pertahanan pun mulai bersemangat lagi. Teman-teman, serang. Modarkan serangga-serangga itu. Terlihat Meng Chao yang mimisan dan mau pingsan sembari berkata, aku berhasil melakukannya. Dia pun tumban. Ayah Meng Chao yang khawatir terus memanggil Meng Chao. Pikir Meng Chao berkata, jadi rencanaku berhasil, melegakan. Sebelum binatang super itu menembakkan skillnya, aku langsung menembakkan peluru dan membuat energi spiritual di dalam tubuhnya meledak. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk memodarkan super blast itu. Seperti yang diharapkan. Mimpi buruk bisa dihancurkan, masa depan bisa diubah, takdir itu akhirnya dikelola oleh tanganku sendiri. Adik Meng Chao yang khawatir berkata, kakak, jangan modar, kakak. Kakak, jangan modar, aku belum melakukan balas dendam. Tidak, aku belum membalasmu kembali. Siapa yang bilang bahwa aku modar? Tanya Meng Chao. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu saat ini? Apa kamu masih punya kesadaran? Tanya adiknya. Aduh, jangan sentuh.
kata Meng Chao. Pikir Meng Chao berkata, seperti yang diharapkan darimu, penyihir kegelapan hitam, sangat jahat. Meng Chao, apa kamu baik-baik saja? Tanya Nenek Wang. Aku baik-baik saja, hanya aku yang terlalu berusaha. Jawab Meng Chao ke si nenek. Lalu Meng Chao berkata ke ayahnya, ayah, beritahu orang lain bahwa kamu yang telah memodarkan si Super Beast itu. Bantu aku untuk menyembunyikan skill menembakku dari orang lain. Ayah Meng Chao menjawab, jika kamu baik-baik saja, ayah akan menjanjikan apapun yang kamu inginkan. Aku tak akan mengatakan apapun, jangan khawatir. Anakku, tetaplah beristirahat, kelompok serangga telah didorong, dan mereka mulai mundur. Baiklah, jawab Meng Chao. Pikir Meng Chao berkata, akhirnya selesai. Di hidup ini, akhirnya aku menyelamatkan semua orang. Lalu ia tersentak, pikirnya berkata, tunggu, aku belum menerima pemberitahuan dari sistem Tinder bahwa aku yang memodarkan Super Beast itu. Apa dia belum mudar? Ayahnya berkata, apa yang mau kamu lakukan Meng Chao? Pikir Meng Chao berkata, pada akhirnya tubuhku terlalu lemah, lukanya masih belum sembuh. Aku juga belum memiliki kemampuan yang kuat. Meskipun aku memiliki skill dasar menembak di rank perfect, dan mengetahui kelemahan monster dari ingatanku di masa lalu, tapi otak dan tubuhku tidak bisa bekerja dengan baik. Aku perlu waktu yang lama untuk terbiasa, dan harus banyak latihan. Tembakan sebelumnya itu, akurasi dan waktunya buruk, jadi aku tak bisa memodarkannya. Akankah adikku akan berkesempatan tinggi untuk menjadi penyihir hitam kegelapan, dan nasib itu seperti sungai yang mengalir, bukan sesuatu yang dapat diubah oleh kekuatan manusia. Tapi aku ingin dan harus mengubahnya. Aku akan menggunakan Reckless Bull untuk memodarkannya. Diperlihatkan Super Beast itu mencoba bangkit. Tiba-tiba sebuah senjata melesat dan langsung menembus kepala Super Beast itu. Senjata tersebut mengeluarkan listrik. Monster tersebut pun modar seketika. Diperlihatkan seseorang yang berdiri di atas senjata yang memodarkan Super Beast itu. Lalu para prajurit berkata, itu Super Being. Super Being datang. Meng Chao tersenyum senang. Sistem berkata, Anda menahan 5 menit yang krusial, membiarkan Super Being tiba sebelum kehancuran gila yang akan terjadi. Anda memainkan peran penting dalam pertempuran pertahanan ini, kredit poin bertambah 1978. Karena tindakanmu, warga khusus Jia Chao penyihir kegelapan hitam kebangkitannya berkurang 2%, tingkat kekacauan masa depan kota naga berkurang, poin kredit bertambah 500. Anda dapat membangkitkan skill dasar yaitu, aura ular naga dan skill dukungan, yaitu skill pemanen pemula. Meng Chao yang sedang mimisan berkata, Super Being. 1 jam kemudian, suara nyanyian kemenangan untuk menemani orang-orang yang bekerja. Diperlihatkan para pemanem dengan seragam pelengkapannya saling mengobrol. Salah satunya berkata, hari ini adalah hari yang baik. Beruntung semuanya akan terjadi. Yang lainnya menjawab, bekerja lebih cepat, jangan terlalu lama dan kita bisa makan monster ini. Tapi sayangnya yang bermutasi jadi tidak bisa dimakan. Kembali ke Meng Chao yang sedang nyantui, pikirnya berkata, setelah memasukkan cairan nutrisi dan makan masakan ibu yang enak, akhirnya aku bisa bergerak. Sudah menukarkan banyak hal di sistem Tinder, sekarang otakku masih merasakan sedikit sakit, karena munculnya serangga api sayap emas mata setan itu, yang berarti para monster itu sedang berkembang, perang akan menjadi lebih chaos dan tak terkendali ke depannya. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Memiliki skill peringkat sempurna dalam ingatanku tidaklah cukup. Aku harus bisa menggunakannya secara terus-menerus dalam pertempuran, sehingga kekuatan mental dan fisikku dapat sama tingginya. Aku sudah tidak punya sumber daya kultivasi lagi. Aku sangat lapar setiap hari, kehabisan setelah membunuh para monster sebelumnya. Bagaimana cara aku bertarung sekarang? Adik Meng Chao berkata, kakak. Orang-orang sedang memanen para serangga itu. Tidakkah kamu pikir itu menjijikkan? Pikir Meng Chao berkata kembali. Oh ya, pemanenan. Di kehidupanku sebelumnya ibu terluka oleh si Super Beast, dan aku gagal ujian sekolah. Untuk mendapatkan biaya obat yang cukup untuk ibu, dan untuk biaya sekolah Jia Chao, ayah membawaku pergi untuk melawan monster, dan memanen banyak monster. Aku rasa aku sudah veteran dalam bidang pemanen. Tampaknya pekerjaan itu yang berpendapatan tinggi. Meng Chao berkata ke sistem Tinder.
Tinder, biarkan aku melihat daftar pertukaran. Panel sistem pun muncul. Ripple 1500 poin kredit. Aura Naga Ular 2100 poin kredit. Keterampilan panen pemula 998 poin kredit. Poin kredit Anda saat ini, 2478. Terlihat kegembiraan dari Meng Chao. Bahkan Tuhan sedang menolongku. Skill panen hanya membutuhkan 998. Karena aku sudah memanen, selama sekitar 10 tahun, bangun dan upgrade bukanlah biaya yang mahal. Tetapi mengapa aku tidak mencobanya terlebih dahulu? Meng Chao berkata ke sistem. Tinder, exchange keterampilan panen pemula. Terlihat otak Meng Chao menyerap tulisan-tulisan Cina dan siluet-siluet monster. Lalu Meng Chao berkata kembali ke sistem. Tinder, tingkatkan keterampilan panen pemula ke peringkat profesional. Lalu pikirnya berkata, Profession rank skill panen pemula dan perfect rank skill menembak dasar, itu seperti berhubungan dan memiliki beberapa efek combo. Aku telah memilih dengan tepat. Dalam ingatan masa laluku sebelumnya, kebanyakan monster belum berkembang saat ini. Hal itu berarti, jika mereka muncul, akulah satu-satunya orang yang paling mengerti di Dragon City. Hahaha. Meng Chao tertawa. Adik Meng Chao berkata. Tertawa sangat menyedihkan. Apakah dia melakukan rencana jahat lagi? Segitu dulu video kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Subscribe kalau kalian mau. Like kalau kalian suka. Maaf untuk jadwal uploadnya belum bisa gua kasih. Kalian tunggu aja pasti gua upload. Kalau ada saran untuk editannya kalian bisa komen di bawah. Terima kasih buat lu yang udah nonton sampai habis.